Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan inilah firman yang diulang-ulang oleh seluruh khatib Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, beragamalah kamu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok hari iman dan akhlak kita harus lebih baik. Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu telah menjadi muslim yang terbaik. Saya doakan seluruh jamaah Masjid Mujahidin ini tidak wafat dulu sebelum pantas membawa ibadah yang dipersembahkan kepada Allah. Hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan khutbah, saya mengajak seluruh hadirin untuk berdoa sejenak. Silakan di dalam hati. Doa yang dibaca Rasulullah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, yang artinya, wahai Allah, Engkau pasti maha kuasa mengendalikan leher orang-orang yang zalim itu, merantai tangan dan merantai kaki mereka. Dan kita berdoa ini kita tujukan untuk bangsa Israel yang sedang melakukan kezaliman terbesar dalam abad ini. Dan kita doakan juga mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kekuatan Allah, diberikan kekuatan Allah, diberikan pertolongan Allah, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menyaksikan kemerdekaan negara Palestina. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, hari ini 10 November 2023, persis 78 tahun kita mengguncangkan dunia dengan persenjataan yang sangat terbatas, pasukan kita yang sama sekali tidak terlalu terlatih, bisa melumpuhkan tentara Inggris dengan pasukan yang sangat terlatih dan senjata yang termodern. Saya sekarang ini berdiri di mimbar Masjid Mujahidin, kira-kira 8,1 km dari sini. Itulah tempatnya terjadi peristiwa besar itu, yaitu di Hotel Yamato atau sekarang di Hotel Mojopahit. Luar biasa. Ternyata kekuatan Inggris yang besar itu begitu mudahnya ditaklukkan oleh pasukan kita dengan teriakan Bung Tomo Allahu Akbar, dan juga dengan penyemangat spiritual Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan juga para ulama yang lain yang tidak disebutkan di dalam sejarah, tetapi tidak perlu berkecil hati.
Tidak ada orang berjasa yang tidak dicatat Allah, sekalipun tidak dicatat dalam sejarah. Oleh karena itu, dalam khutbah 10 menit ke depan ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Jadilah Pengharum Bangsa, Jadilah Pengharum Agama. Untuk mengulas topik itu, saya sampaikan nanti 2 ayat, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 84 dan surah Al-Anfal 24. Yang pertama surah Asy-Syu'ara 84 dan yang kedua surah Al-Anfal 24. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Asy-Syu'ara itu salah satu dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran itu adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku menjadi buah bibir, menjadi nama yang disebut-sebut oleh generasi setelah saya sampai hari kiamat. Dan Nabi Ibrahim berdoa begini, bukan berdoa dengan hampa. Sebab perjuangan Nabi Ibrahim untuk melangsungkan agama tauhid ini juga berdarah-darah. Mengapa Nabi Ibrahim meminta agar supaya namanya diabadikan di alam semesta ini? Sebab kalau nama Nabi Ibrahim tidak disebut-sebut, bagaimana bisa melangsungkan agama Nabi Ibrahim ini? Bagaimana kalau orang itu sudah tidak cinta kepada Nabi Ibrahim, punya kecintaan kepada Nabi Ibrahim? Apa mungkin kalau orang itu tidak kenal Nabi Ibrahim kemudian mau ke Mekah dan Madinah? Maka Allah menyebut berkali-kali soal Makkah, Madinah, haji, umrah, itu semuanya adalah Ibrahim. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, dan ternyata doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan Allah. Karena ini dari doa dalam Al-Quran, maka kita boleh membaca ini. Boleh kita membaca ini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, supaya kita boleh mati, tetapi nama kita tidak boleh ikut mati. Salat kita ini tidak ada salat tanpa menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba, ini luar biasa. Nabi Ibrahim sudah wafat, tetapi namanya masih hidup. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamilah yang menghidupkan orang mati. Tapi bisa juga tafsirnya itu berbunyi, akulah yang maha kuasa menghidupkan nama orang yang sudah mati menjadi hidup. Penulis-penulis tafsir itu sudah meninggal, tapi sampai hari ini orang membaca terus. Imam An-Nawawi menulis Riyadhus Shalihin, dikaji terus. Sudah meninggal tapi masih hidup. Di Indonesia ada Profesor Hamka, ini sudah meninggal tapi tafsirnya ini di Malaysia, di Singapura dibaca, di Indonesia dibaca, seperti beliau masih hidup hari ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya itu. Tidak hanya penuhilah, sambutlah. Kita harus proaktif. Mengapa Nabi Ibrahim
Ketika diperintahkan berkhitan dengan kapak. Bukan karena saat itu tidak ada pisau kecil. Bukan. Tetapi karena saat perintah itu datang, di sebelahnya itu hanya ada pisau besar itu, dan dia tidak mau mencari pisau yang kecil. Kalau mencari berarti menunda, dan menunda itu bukan menjadi orang yang labbaik. Maka siapapun yang umrah, siapapun yang haji, kita doakan pulang menjadi manusia labbaik. Ada perintah Allah, kerjakan. Ada uang, jangan ditunda-tunda, berikan. Sebab tidak ada yang tahu bahwa kita masih hidup, tidak ada yang tahu kita menjadi miskin. Wallahu a'lam. Cepat respon, istajibu, responlah dengan cepat. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasulnya itu memanggil kamu sesuatu yang menghidupkan kamu, perhatikan, sesuatu yang menghidupkan kamu. Hadirin yang sangat saya muliakan, apa yang disebut menghidupkan kamu? Agama ini menghidupkan rohmu. Agama ini akan menjadikan engkau itu bisa menghidupkan hidupmu. Ada orang yang hidup tetapi tidak bisa memberikan sumbangsih untuk kehidupan yang lain, kan berarti dia itu waktu hidup ya tidak dirasakan lingkungannya, mati pun tidak dirasakan. Inilah yang saya sebut mati sebelum kematiannya. Kita tidak boleh. Hadirin, semua kita harus membuat sejarah, apapun levelnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa 10 November, di mana di saat itu betul-betul neraka. Berapa ribu itu tentara kita, pasukan kita, orang-orang Indonesia yang meninggal dunia saat itu. Ulama-ulama banyak yang meninggal dunia. Berapa ribu tentara Inggris yang mati benar-benar saat itu neraka. Maka pelajaran yang pertama adalah negara ini, hadirin sekalian, merdeka itu bukan diberi. Ciumlah tanah Indonesia ini, bau darah, amisnya darah tokoh-tokoh Islam. Maka pantas itu kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah, itu artinya seluruh kebijakan negara ini harus bernuansa menghidupkan Islam dengan tetap toleransi kepada penganut agama lain, tetap mengayomi orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Bukan kehadiran Islam menyusahkan orang lain. Yang kedua, bahwa ternyata untuk merubah keadaan tidak cukup dengan doa. Tidak cukup dengan doa. Tidak cukup dengan doa. Tetapi harus ada usaha. Yang kedua, hadirin sekalian, sebagaimana saya katakan, kita ini harus bisa meninggalkan sejarah. Semua kita boleh mati dan pasti mati. Pasti mati. Tapi siapkan mesin pencetak pahala yang tidak akan berhenti. Itu namanya jariah. Saya doakan seluruh hadirin yang tidak pernah ke masjid kecuali membawa uang, saya doakan mudah-mudahan uang itu diganti Allah dengan rezeki yang banyak. Masjid ini perlu biaya besar. Di Surabaya ini, di seluruh masjid ini sekarang ini pemasukannya turun, walaupun jamaahnya sudah banyak. Ayo kita bangkit, makan kita kurangi sedikit untuk menghidupkan masjid ini. Siapa yang menghidupkan masjid ini, hatinya akan dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini pasti berakhir, tapi siapkan
sumber pahala yang terus mengalir. Hidup pasti mati kita ini, tetapi pastikan ada mesin pencetak pahala yang tak berhenti. Hidup pasti berakhir, tapi siapkan sumber pahala yang terus mengalir, dan itulah yang akan memberikan keselamatan kita di alam kubur dan di alam akhirat nanti yang sangat panjang. Hidup kita ini sebentar. Paling lama kita hidup mungkin 150 tahun. Sekarang usia 70 sudah sakitnya banyak. Yang terakhir, bahwa keterbatasan, tantangan tidak boleh melemahkan semangat kita, tidak boleh. Kalau keterbatasan dan tangan itu melemahkan, tidak ada perang Badar. Waktu itu beberapa orang sudah disersi mengatakan kepada Nabi, mau perang, saya tidak ikut karena kekuatan kita tidak imbang. Kita 300, di sana 1000. Apa kata Nabi? Saya ini Muhammad, ini nabimu. Yang diperintahkan menyebar agama itu saya, bukan kamu. Kalau kamu semua tidak ada yang ikut, silakan kamu minggir, saya akan berangkat sendirian. Allahu Akbar. Setelah itu kemudian orang lain mengatakan, wahai Rasul, karena engkau semangat seperti itu, saya berubah menjadi semangat ikut kamu. Itulah spirit pemimpin, itu akan menular kepada orang-orang yang di bawah. Tidak boleh itu membuat pesimis, tidak boleh. Maju terus, yakinlah kita ini orang punya agama, kita punya Allah. Kita punya Allah. Pepatah Arab mengatakan, al-mustahilu sokhratun solbah. Kemustahilan itu seperti batu raksasa, tatakassaru bidhorobatil azimah. Tantangan itu besar dan berat, ya mustahil. Tetapi yang mustahil itu akan hilang, akan terwujud kalau kita punya kemauan yang besar. Kita punya kemauan yang membara. Kita tidak boleh, orang beragama pesimis tidak boleh, harus optimis. Hanya sedikit bedanya, hadirin sekalian. Orang yang optimis itu menyalakan cahaya di tengah kegelapan, sedangkan orang yang pesimis itu mematikan kerlip cahaya di dalam kegelapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bersyukur pada Allah masih hidup, masih bisa salat berjamaah, masih ada kesempatan untuk istighfar, masih ada kesempatan untuk bersedekah, masih ada kesempatan untuk membuat sejarah supaya hidup kita berakhir tapi selalu ada sumber pahala yang terus mengalir. Selamat bersiap untuk menjadi pejuang yang bisa mengharumkan bangsa dan mengharumkan agama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.